Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS kemarin ya. Nah, jadi yang pertama ini soalnya diketahui fungsi F dan fungsi G. Jadi di sini diketahui dua buah fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Fungsi F dan fungsi G. Yang ditanya di sini adalah F bundaran G dan G bundaran F. Nah, yang perlu Anda ingat sebelumnya untuk F bundaran G, nah ini artinya kalau kita punya sebuah fungsi G ya yang memetakan himpunan A ke himpunan B, nah misalkan ini fungsi G, lalu kita ternyata daerah hasil dari fungsi G ini beririsan dengan daerah asal dari fungsi F yang akan memetakan B ke himpunan C. Maka sebuah fungsi yang memetakan A ke C itu disebut dengan F bundaran G. Nah, jadi kalau F bundaran G berarti daerah asalnya yang dari awal itu adalah daerah asal dari himpunan G. Nah, berarti kita lihat di sini himpunan G. Himpunan G di sini fungsi G maksud saya memetakan 1 ke 0 ya, memetakan 1 ke 0. Nah, berarti 0 ini akan lanjut kita petakan dengan fungsi F. 1 ke 0 berarti kita cari di F. Di F ini mana yang daerah asalnya 0. Nah, ini kan dari 0 berarti ternyata ini 0. Maka G bundaran F bundaran G yang pertama itu adalah 1,3 karena tadi 1 dipetakan ke 0, sini 1 dipetakan ke 0, lalu 0 dipetakan ke 3, maka 1,3 ini adalah F bundaran G. Kita lanjutkan, kalau 3 dipetakan ke 1, kita cari di F yang 1 yang merupakan himpunan daerah hasil, daerah asal. Nah, ini dia ya, berarti ini sama, berarti 3 dipetakan ke 4. Sini 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 4. Dan seterusnya ya, berarti 4 dipetakan ke 2, 2 ke 10 berarti 4,10. 6 ke 3, 3 ke 6 berarti 6,6. 10 ke 4, 4 ke 1 berarti 10,1. Nah, ini dia F bundaran G. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan G bundaran F? Kalau G bundaran F tentu kebalikannya. Kalau tadi ini G duluan, berarti sekarang yang duluan adalah F ya. Jadi kita lihat di sini di fungsi F. Fungsi F biru di sini 4 dipetakan ke 1, maka dilanjutkan dengan fungsi G. 1 dipetakan ke 0, 4 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 0, maka G bundaran F yang pertama itu adalah 4,0. Nah, lanjut, 0 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, berarti ini sama, berarti 0,1. 1 ke 4, 4 ke 2 berarti 1,2. 3 ke 6, 6 ke 3 berarti 3,3. 2 ke 10, 10 ke 4 berarti 2,4. Selesai. Nah, bagaimana kalau ditanya adalah G bundaran F3? Berarti daerah asalnya 3. Kita lihat di sini yang daerah asalnya 3. Nah, ini tadi. Berarti G bundaran F3 itu nilainya adalah 3. Ya. Nah, ini soal PTS kemarin. Bagaimana kalau misalkan yang ditanya adalah F bundaran F misalnya ya. Nah, berarti fungsi yang pertama F kita komposisikan atau kita gabung dengan fungsi F lagi gitu. Misalkan ini 4, berarti kalau F bundaran F, ini soal lain ya, misalkan di F, kita lihat di F berarti kan mulainya di F nih, berarti dilanjutkan lagi ke F.
4 ke 1. Nah, 1 ini kita cari di F ini, ada enggak 1 yang daerah asal? Kan ada ini ya. 4 ke 1, 1 ke 4. Berarti yang pertama di sini adalah 4,4. Ini ya, 4 ke 1, 1 ke 4. Lalu 0 ke 3. Kita lihat ada enggak yang daerah asalnya 3? Ada. Nih 3 ya. Berarti 0 ke 3, 3 ke 6. Berarti 0,6. Lanjut 1 ke 4. Nah, 4 ke 1 berarti 1,1. 1 ke 4, 4 ke 1. 3 ke 6. Nah, 6 ada enggak yang merupakan daerah asal? Nah, tidak ada kan? Berarti yang ini tidak ada. 2 ke 10. 10 ada enggak yang merupakan daerah asal? Juga tidak ada. Ya, berarti ini tidak ada. Berarti yang merupakan F bundaran F itu cuma yang 3 ini. Lihat lagi kalau G bundaran G. Berarti dari G mulainya dikomposisikan dengan G lagi. Kita lihat 1,0. Nah, kita lihat 0 di G, apakah ada yang menjadi daerah asal? Ternyata tidak ada, berarti yang 1 ini tidak ada. Lanjut 3 ke 1. Nah, 1 apakah ada yang merupakan daerah asal? Ternyata ada. 1 ke 0 berarti 3 ke 1, 1 ke 0 berarti 3 ke 0. 4 ke 2, lalu 2 ke ternyata tidak ada, berarti juga tidak ada. 6 ke 3, lalu 3 ke 1, berarti 6 ke 1. 10 ke 4, apakah 4 ada sebagai daerah asal? Ternyata ada. 4 ke 2 berarti 10 ke 4, 4 ke 2 berarti 10,2. Nah, ini dia G bundaran G. Ini cara menyatakan komposisi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5 dan gx 4x tambah 8. Yang ditanya di sini adalah f bundaran G. F bundaran G. Jadi diketahui dua buah fungsi, lalu kita mau mencari komposisinya ya, f bundaran G. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita ingat saja f bundaran G x ini nilainya sama dengan f gx ya, f gx. Nah, kalau tadi kita tahu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x kurang 5, berarti sekarang f kalau di sini dalam kurung x, di sini dalam kurung gx, ini yang f bundaran G ya, f bundaran G. Nah, karena gx diketahui, berarti kita bisa langsung substitusikan. Ini tadi gx sama dengan 4x tambah 8. Berarti di sini kita bisa tuliskan f. Nah, gx-nya kita ganti karena diketahui tadi ya, berarti 4x tambah 8 gitu. Tadi kita di soal sudah diketahui f x. Nah, kalau di sini x itu sama dengan x kuadrat. Nah, berarti setiap x nih ya, sini x dikuadratkan, x dikuadratkan ditambah dengan 3x, nanti ditambah 3 dikali x dikurang 5. Nah, kalau sekarang x ini kita ganti dengan 4x kurang 8, maka di sini berarti menjadi tadi di sini x, di sini menjadi x kuadrat, berarti di sini menjadi 4x tambah 8. Nah, ini dia 4x tambah 8 kita kuadratkan ditambah 3 dikali, tentu kita ganti dengan yang di dalam kurung, 4x tambah 8 dikurang 5. Oke, bisa lihat perbedaannya. Kalau di sini fx x kuadrat kurang tambah 3x kurang 5, maka jika di dalam kurung ini diganti dengan 4x tambah 8,
maka dia menjadi nih, kalau di sini X, berarti di sini 4X tambah 8 dikuadratkan ditambah 3 kali X di sini, berarti di sini 3 dikali 4X tambah 8 dikurang 5. Maka untuk menyelesaikannya kita hanya perlu menjabarkan ini. Sekarang kita lihat ini adalah sebuah suku yang terdiri dari dua elemen di sini ya, kita kuadratkan. Berarti kita bisa cari di buram gitu ya, kita tuliskan di buram 4X tambah 8 dikuadratkan. Ini kan sama dengan 4X tambah 8 dikali 4X tambah 8 ya. Ini nilainya sama dengan kita kalikan satu per satu. 4X dikali 4X, 4 kali 4 16, X dikali X kuadrat. 4 dikali 8 32, berarti 4X dikali 8 32X. Lalu 8 dikali 4X juga 32X. Lalu 8 dikali 8 itu adalah 64. Nah, maka ini sama dengan ini, bisa kita jumlahkan 16X kuadrat ditambah 64X ditambah 64 ya. Atau kita bisa juga pakai biar cepat ya, kita ingat bahwa A kuadrat ditambah A ditambah B dikuadratkan itu nilainya sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau A nya di sini adalah 4X, berarti 4X dikuadratkan itu adalah 16X kuadrat ditambah 2 kali A kali B, berarti 2 dikali 4X 8X ya, dikali lagi 8, berarti 64X ditambah dengan B kuadrat, berarti 8 kuadrat 64. Ini sama dia tadi ya. Ini baru nilai yang di dalam kolom ini tadi dikuadratkan. Itu harus kita jumlahkan, ditambah dengan 3 dikali 4X, kita uraikan 3 dikali 4X 12X, 3 dikali 8 itu adalah 24, lalu dikurang 5. Nah, yang variabelnya sama boleh kita jumlahkan, berarti 16X kuadrat ini sendiri, lalu yang X kita kumpulkan dengan yang X ya, 64 ditambah 12 76X, lalu 64 ditambah 24 88 dikurang 5, 88 kurang 5 83. Nah, ini tidak bisa, jangan dijumlahkan lagi 16 dengan 76 karena ini variabelnya tidak sama. Berarti inilah nilai dari F bundaran G X ya, sudah terjawab yang A. Sekarang kita lihat yang B. Bagaimana menentukan F bundaran G min 3? Nah, ada dua cara. Yang pertama, karena tadi kita sudah mengetahui F bundaran G X ya, berarti tinggal kita ganti saja X nya ini dengan min 3. Nah, atau kamu boleh mencari ulang kembali. Nah, misalnya karena ini angkanya agak besar-besar, kamu mulai dari awal saja juga boleh. F bundaran G min 3 itu kan sama dengan F G min 3. Oke, nanti F G min 3, karena kita tahu tadi Gx sama dengan 4X tambah 8, berarti G min 3 sama dengan 4 dikali min 3 ditambah 8, karena Gx dari 4X tambah 8, jadi X ini kita ganti dengan min 3, jadi 4 dikali min 3 tambah 8, 4 dikali min 3 min 12 ditambah 8 berarti min 4. Maka F bundaran G min 3 ternyata nilainya sama dengan F min 4. Nah, untuk menentukan F min 4 berarti tinggal kita substitusikan, karena tadi Fx diketahui, tinggal kita ganti X di sini dengan min 4 ya, berarti min 4 dikuadratkan. Nah, kalau sini kan X kuadrat, berarti di sini min 4 dikuadratkan ditambah 3X, berarti ditambah
3 dikali min 4 dikurang 5. Min 4 dikuadratkan, min 4 kali min 4 16, 3 dikali min 4 min 12 dikurang 5. 16 dikurang 12 sama dengan 4, 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Maka F bundaran G kita dapat adalah min 1. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Nah, di soal yang ketiga ini, di sini yang diketahui adalah komposisi fungsi, yaitu F bundaran G. Lalu diketahui fungsi depan. Nah, ini kan F fungsi depan, G fungsi belakang ya. Berarti komposisi diketahui, lalu diketahui juga fungsi depan. Sedangkan yang ditanya di sini adalah fungsi belakang atau fungsi G ya, Gx yang ditanya di sini. Nah, untuk menentukannya ini sangat mudah ya. Tinggal kamu tuliskan saja dulu berangkat dari F bundaran G ini ya. Seperti yang A di sini, F bundaran G X ini kan sama dengan F G X. Nah, ini nilainya diketahui 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 11. Fgx ternyata 4x kuadrat tambah 8x kurang 11. Nah, karena di sini gx yang ditanya, itu kan gx tidak diketahui. Yang diketahui di sini adalah fx. Nah, kita lihat di sini fx. Nah, kamu perhatikan kalau x di sini dia jadi 2x kurang 5. Berarti fgx itu akan sama dengan 2 dikali gx dikurang 5. Nah, kan tinggal kita ganti yang di dalam kurung ini, kita ganti dengan gx. Kalau di sini dalam kurung x berarti 2x kurang 5. Kalau di sini dalam kurungnya gx berarti ini 2 kali gx kurang 5. Ini sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 11 tadi ya. Karena kita mau menentukan gx, berarti kita usahakan di ruas kiri yang tinggal hanya gx. Berarti min 5 kita pindahkan dulu. Min 5 kita pindah, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Jadi 4x kuadrat tambah 8x kurang 11. Nah, ini pindah sini jadi tambah min 5. Min 11 ditambah 5 itu sama dengan min 6 ya. Nah, berarti kan ini adalah 2 dikali gx. Sementara yang ditanya adalah gx. Gx saja, berarti kedua ruas harus kita bagi 2 ya. Berarti 4x kuadrat dikurang ditambah 8x kurang 6 kita bagi 2. 4x kuadrat dibagi 2 itu adalah 2x kuadrat. 8x bagi 2 itu adalah 4x, dan 6 bagi 2 itu adalah 3. Oke, gx sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana kalau kita mau menentukan g min 3? Oh, di soal di sini adalah g3 ya. G3. Karena gx sudah diketahui, ya sudah, kita tinggal masukkan, kita ganti x dengan 3, berarti 2 dikali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18 ditambah 12 dikurang 3. 30 dikurang 3 27. 3 sama dengan 27. Soal yang keempat, di sini diketahui sebuah fungsi rasional atau fungsi pecahan. Lalu kita disuruh menentukan inverse dari fungsi pecahan berikutnya. Oke, kita ingat ya di sini kalau fungsi pecahan, kalau kita punya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d
ternyata f inverse x itu nilainya akan sama dengan yang ini. Tinggal kita tukar tempat ya, berarti di sini D, lalu di sini A. Nah, lalu yang dua ini dia tetap tempatnya di sini ada x ya, x-nya tetap. Nah, sedangkan yang kedua di sini tadi dia tetap letaknya, tapi tandanya kita rubah. Jadi kalau di sini positif, berarti di sini menjadi negatif p. Kalau di sini cx, berarti di sini menjadi min cx. Oke, bisa dilihat ya, yang ini tukar tempat, yang ini berganti tanda. Oke, nah sekarang kita lihat kalau di soal kita punya fx sama dengan 4x kurang 5 per 2x tambah 9, maka f inverse x, nah bisa langsung kita tentukan saja. Ini tadi tukar tempat, nanti 9x, di bawah di sini adalah positif 4, lalu ini negatif 5, karena berganti tanda berarti menjadi positif 5, positif 2x menjadi negatif 2x. Jawab sudah yang A ya, f inverse x. Nah, bagaimana dengan yang B jika yang ditanya f inverse 1? Karena f inverse tadi sudah kita dapat ya, untuk yang x berarti tinggal kita ganti x ini dengan 1. Jadi f inverse 1 adalah 9 dikali 1 ditambah 5 dibagi min 2 kali 1 ditambah 4. Jadi ini 14 dibagi min 2 tambah 4, 2. Jadi ini sama dengan 7. Oke. Lanjut soal yang terakhir, yang kelima. Diketahui fungsi fx dan fungsi gx ya. Lalu yang ditanya di sini adalah f bundaran g inverse. Nah, untuk menentukan inverse dari bundaran ini kita bisa dengan dua cara ya. Bisa kita cari dulu f bundaran g, lalu kita inverskan, maka dapatlah f bundaran g inverse. Atau kita tentukan dulu f inverse, lalu kita tentukan g inverse, maka nanti kita tentukan f bundaran g inverse nya itu adalah g inverse bundaran f inverse ya. Nah, karena di sini f dan g diketahui, maka akan lebih mudah kita menggunakan cara yang pertama ini ya. Jadi kita cari bundarannya dulu, lalu baru kita inverskan. Oke, kita lihat di sini f bundaran g dulu kita cari. F bundaran gx sama dengan f gx ya. Nah, karena f diketahui, g diketahui, tinggal kita masukkan saja. Berarti f gx, g kita ganti dengan ini tadi ya, 4x kurang 5 per 2x tambah 1. Oke, maka f ini, nah ini tadi kan fx sama dengan 3 kali x tambah 4. Berarti untuk f 4x kurang 5 per 2x tambah 1 ini sama dengan 3 kita kali dengan 4x kurang 5 per 2x tambah 1 kita tambah 4 ya. Ini x nya tinggal kita ganti dengan gx tadi. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya tentu kita samakan penyebut ya, berarti 3 dikali 4x 12x, 3 dikali min 5 min 15 per 2x tambah 1 ini sama
kan? Berarti ini tadi 12x kurang 15. Yang di sini itu adalah 8x tambah 4 kali 2 8x ya. 4 kali 1 4 per 2x tambah 1. 12 ditambah 8 itu adalah 20x ya, 20x. Min 15 ditambah 4 itu adalah min 11 per 2x tambah 1. Ini F bundaran G. Sedangkan yang ditanya tadi adalah inverse-nya. F bundaran G inverse X. Nah, kita ingat tadi ini kan bentuk rasional. Nah, bentuk rasional ada cara mudah untuk menentukan inverse-nya. Tadi kita tukar tempatnya, ini ya, yang A dan D kita tukar tempat. Berarti 20 pindah ke bawah, 1 pindah ke atas. Jadi 1x atau x saja ya. Ini boleh kita tuliskan x saja karena ini harusnya 1 ya. Dan 1 di sini 1 20 di bawahnya nanti gitu. Tambah 20. Sedangkan yang di sini tinggal kita ganti tanda ya. Berarti kalau min 11 menjadi tambah 11, 2x menjadi min 2x. Nah, inverse-nya udah dapat ya. Nah, kita lihat tadi soal kalau F bundaran G udah dapat gimana? Kalau ditanya F bundaran G inverse dari 4, jadi tinggal kita ganti